Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrizan, NIM 141 angkatan 2018, kelas SKBC. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil mini riset yang saya buat tentang analisis studi kelayakan bisnis pada toko sembako Pak Sutira. Aspek analisis yang digunakan ada aspek teknis, aspek pasar dan pasar, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk yang pertama itu ada aspek teknis. Berkenaan dengan lokasi toko sembako Pak Sutira ini terletak di Jalan Ngapuran Jaya, RT 2, RW 7, Kelurahan Kuel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Untuk berikutnya itu ada proses produksi. Proses produksi ini berkenaan dengan operasi jam bukanya toko ini. Toko ini buka dari jam 06.30 WIB sampai jam 21.00 WIB. Baik, untuk yang berikutnya itu ada peralatan dan fasilitas yang ada pada toko sembako Pak Sutira ini. Pada toko sembako Pak Sutira terdapat satu bangunan, satu lantai, dua rak barang, dua etalase, satu meja kasir, dua kursi, dua lemari pendingin, dan satu kalkulator. Berikutnya itu ada analisis aspek pasar dan pemasaran. Pertama ada produk yang ditawarkan di toko sembako Pak Sutira ini yaitu kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang, mie instan, dan sebagainya. Dan ada juga peralatan kebutuhan rumah seperti semen dan paku, dan segala macam peralatan rumah tangga. Dan untuk berikutnya itu ada harga-harga yang ditawarkan di toko Pak Sutira ini mengikuti harga pasar, karena toko ini masih menjadi toko penjual eceran. Yang ketiga itu ada tempat. Lokasi toko sembako Pak Sutira ini cukup strategis karena berada di tepatnya pinggir jalan antar desa dan kelurahan. Untuk yang keempat itu ada promosi. Untuk menarik konsumen, toko sembako Pak Sutira ini melakukan promosi seperti pemotongan harga di beberapa produk, dan masih memperbolehkan konsumen untuk berhutang. Dan untuk aspek pasar sendiri, toko sembako Pak Sutira ini masih termasuk pada toko pasar persaingan sempurna, di mana jenis usaha ini memiliki jumlah produsen yang sangat banyak dan memiliki konsumen yang banyak. Sedangkan pada konsumen, dari segi konsumen sendiri, pasar ini termasuk kepada pasar langsung atau direct selling, karena konsumen dapat bertemu langsung atau usaha ini sudah memiliki tempat yang tetap. Untuk berikutnya itu ada aspek manajerial dan organisasi. Toko sembako Pak Sutira ini merupakan salah satu toko atau usaha yang pendirinya juga yang menjalankannya. Pada toko ini tidak memiliki pegawai dan hanya mempekerjakan anak dan cucunya dalam keuangan dan mengelolanya, sehingga Pak Sutira sebagai owner dan manajer operasionalnya ini meliputi anak dan cucunya. Untuk berikutnya itu aspek lingkungan. Toko sembako Pak Sutira ini tidak menghasilkan limbah yang begitu berbahaya, hanya menghasilkan limbah-limbah seperti kardus yang dapat dikumpulkan dan dijual kembali, dan karung dapat dijual juga dan digunakan sebagai tempat barang. Kemudian ada sisa-sisa plastik yang dapat dikumpulkan untuk dibuang ke TPS dan juga dibakar. Untuk berikutnya itu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama itu sosial. Toko sembako Pak Sutira ini dapat mempermudah warga di sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Untuk berikutnya itu ada aspek ekonomi. Nah, toko sembako Pak Sutira ini memang menjadi salah satu peningkatan dalam perekonomian di keluarga Pak Sutira sendiri, dan juga menjadi salah satu usaha yang berperan menambah PDB di daerah Kelurahan Kuel sendiri.
Untuk berikutnya itu ada aspek budaya. Nah, toko sembako Pak Sutera ini menjual barang-barang yang halal, sehingga konsumen tidak khawatir untuk membelinya, yang pada umumnya konsumennya adalah muslim. Untuk berikutnya itu aspek finansial. Nah, aspek finansial ini setelah dilakukan perhitungan menghasilkan tabel cash flow seperti pada gambar. Nah, dari hasil perhitungan tabel tersebut diperoleh hasil payback periode. Yang pertama, payback periode sebesar 4 tahun 4 bulan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai toko yang masih layak dilakukan. Untuk perhitungan AR atau average rate of return sebesar 0,24013 atau sebesar 24,01%. Nah, untuk yang berikutnya itu ada perhitungan NPV atau net present value. Pada hasil perhitungan ini diperoleh nilai min, sehingga min 11.078.631,82 rupiah. Dalam kategorinya, hal ini dikategorikan bahwa usaha toko sembako Pak Sutera ini tidak layak dilakukan. Untuk berikutnya kita perhitungkan PPI atau Probability Index. Hasil perhitungan ini sebesar 1,1 berdasarkan kategorinya. Hasil ini lebih dari 1 dan dapat dikategorikan sebagai usaha yang layak dilakukan. Berikutnya ada perhitungan internal rate of return atau IRR. Hasil perhitungan ini sebesar 1,66% dan dikategorikan tidak layak dilakukan karena kurang dari suku bunga yang dipergunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.